Selamat pagi adik-adik sekalian. Kali ini kita kembali belajar matematika. Materi hari ini, di video ini Abang akan mengajarkan materi mengenai transformasi geometri. Nah, saat adik-adik SMP mungkin ada beberapa yang sudah belajar tentang ini. Apa itu transformasi? Secara sederhana berarti transformasi perpindahan, kan seperti itu sederhananya. Nah, di dalam transformasi geometri kali ini ada beberapa jenis-jenis transformasi. Yang pertama ada itu namanya refleksi atau pencerminan. Kemudian yang kedua ada namanya translasi atau pergeseran. Kemudian yang ketiga ada namanya rotasi atau perputaran. Dan yang keempat ada namanya dilatasi atau perbesaran. Nah, bagaimana mengenai transformasi? Kita awali dari matriks transformasi. Jadi di sini mentransformasikan apakah titik, garis, parabola atau kurva apapun itu di dalam materi ini itu semua berdasarkan matriks transformasinya. Makanya Abang awali apa itu matriks transformasi. Matriks transformasi ini kita katakan istilahnya sebagai mesinnya. Nah, itu dia. Bagaimana mentransformasikan asal kita dapatkan bayangannya. Biasanya yang ditransformasikan titik, kurva. Kurva ini ya ada banyak, bisa garis, bisa parabola, bisa elips, dan sebagainya. Nah, kita awali. Apa itu matriks transformasi? Jadi konsep sederhananya di dalam transformasi adalah jika ada asal, di sini Abang buat titik, simbolnya artinya XY. Jika ada sebuah titik P sebagai asal, akan kita transformasikan dengan matriks transformasi ABCD. Jadi di sini matriks transformasinya berurut 2x2. Nah, akan mendapatkan bayangan. Kita misalkan atau simbolkan bayangannya X aksen, Y aksen. Nah, ada asal, ada bayangan, ada matriks transformasi. Bagaimana cara kerjanya? Prinsipnya sederhana. Bahwa bayangan, jadi simbolnya bayangan itu X aksen, Y aksen, selalu hasil kali dari matriks transformasi dengan asal. Nah, itu dia. Bayangan hasil kali matriks transformasi dengan asal. Apa tadi matriks transformasinya? A, B, C, D kali X, Y. Jadi berapa nanti asalnya? Seandainya titik, ya tinggal kita substitusikan. Nah, biar lebih jelas kita perhatikan contoh. Jika segitiga ABC ditransformasikan dengan matriks transformasi 2 min 3 min 1 4. Jadi jelas di sini matriks transformasinya 2 min 3 min 1 4. Bayangan dari titik A, B, dan C adalah berturut-turut. Jadi bayangan dari titik A, titik B, dan C apa? Nah, ini yang akan kita tentukan. Baik, sama-sama. Matriks transformasinya jelas. 2 min 3 min 1 4. Nah, langsung saja untuk titik A. Berarti bayangan dari titik A. X aksen, Y aksen berarti sama dengan 2 min 3 min 1 4 dikali asal. Apa tadi asalnya? 2 minus 5. Berarti X aksen, Y aksen 2 kali 2 4 tambah min 3 kali min 5 4 tambah 15. Kemudian min 1 kali 2 min 2 4 kali min 5 min 20. Maka bayangannya adalah hasilnya 19 min 22. Itu untuk titik A. Kemudian yang B, bayangan titik B X aksen, Y aksen sama dengan 2 min 3 min 1 4 kali asal min 31 dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama hasilnya adalah min 97. Begitu halnya juga untuk titik C. X aksen, Y aksen, ini matriks transformasinya. Ini titik asalnya. Hasilnya jelas 10 min 15.
Jadi kalau soalnya itu titik yang ditransformasikan, jadi sangat sederhana dari sekalian. Kita tinggal mengalihkan matris transformasinya dengan titik asalnya, substitusikan titik asalnya. Hasilnya langsung kita dapatkan. Ya, titik ditransformasi pasti hasilnya juga titik. Seperti itu kalau titik. Nah, tadi orang katakan tidak hanya titik yang bisa ditransformasikan, tetapi kurva juga. Nah, untuk contoh yang kedua, orang ambil garis kurvanya. Karena kurva itu harus ada dipahami, garis, parabola, dan sebagainya. Lingkaran juga itu termasuk kurva, itu maksudnya. Ya. Nah, persamaan bayangan garis 3x tambah 4y kurang 12 sama dengan 0. Ditransformasikan. Jadi ini garis akan ditransformasikan oleh matriks, ini matriksnya. Kita membuat yang sederhana, 1, 2, 1, 1 adalah ya, persamaan bayangan garis ini matriksnya adalah, kita akan cari tahu. Bagaimana kalau garis yang ditransformasikan? Kalau titik tadi kita tinggal mengalihkan matriks transformasi dengan asal. Lalu bagaimana kalau garis atau kurva? Nah, apabila kurva yang kita transformasikan di sini adalah bagaimana kita menentukan pensubstitusian bayangan di dalam asal dan sebaliknya, asal di dalam bayangan. Jadi nanti kita tinggal mensubstitusikan. Bagaimana prosesnya? Kita perhatikan. Tetap konsepnya adalah bayangan matriks transformasi dikali asal. X aksen, Y aksen itu bayangan. Ini matriksnya, ini asalnya. Nah, jadi tulis aja dulu begini. Setelah itu biar tidak bingung, nah kita roket. Nah, jadi kita roket. Ini jadi di kiri dan ini jadi di kanan. Nah, itu seperti itu. Kalau ada yang boleh langsung silakan. Nah, jadi seperti ini. Berarti 1, 2, 1, 1 X-Y sama dengan X aksen, Y aksen. Karena kita mau cari pensubstitusian asal di dalam bayangan itu apa, langsung saja. Berarti XY sesuai dengan sifat matriks. Berarti XY sama dengan ini pindah ke kanan, letaknya di depan, tetapi diinverskan. 1, 2, 1, 1 diinverskan kali X aksen, Y aksen. Nah, proses penginversan kita lihat. Berarti 1 per determinan, 1 kali 1, 1 kurang 2. Nah, ini adjoint-nya. 1 ini kali minus XY 1 min 1, ini adjoint-nya tadi kali, nah ini min 1 kalikan ke dalam, min 1 2 1 min 1 kali bayangan. Berarti XY, ingat ya, baris kolom demikian. Berarti min X aksen tambah 2Y aksen, lalu X aksen kurang Y aksen. Sentuhan akhirnya berarti X senilai dengan min X aksen tambah 2Y aksen. Jadi X di dalam bayangan kita sudah dapat pensubstitusiannya. Y sama dengan X aksen kurang Y aksen. Ketika kita sudah dapatkan pensubstitusian asal di dalam bayangan, langsung saja apa yang kita lakukan tadi, asalnya ini kita tulis kembali 3x tambah 4y kurang 12. Mau apapun kurvanya tuliskan aja dulu asal. Berarti bayangannya, nah ketika dia berbicara atau bertanya apa itu bayangannya, yang kita lakukan tinggal mensubstitusikan semua variabel asalnya di dalam bayangan. Maka kita lihat di sini 3x, berarti 3 apa tadi x? Min x aksen tambah 2y aksen. Tambah 4 apa tadi y? X aksen kurang y aksen kurang 12 sama dengan 0. Langsung saja berarti min 3x aksen tambah 6y aksen, ini kali ke dalam juga, hasilnya min 3x aksen tambah 4x aksen, berarti x aksen tambah ini menjadi 2y aksen, ini tetap min 12 sama dengan 0. Karena semua garisnya sudah dalam aksen atau bayangan, maka bisa kita simpulkan jadi bayangannya adalah X tambah 2Y kurang 12 sama dengan 0. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika kita mentransformasikan kurva, apapun jenis kurvanya, yang
kita lakukan adalah bagaimana pensubstitusian asal di dalam bayangan. Nah, itu dia. Jadi jangan salah. Nah, jadi kalau ada soal diketahui matris transformasinya, mau titik ataupun kurva apapun itu, seperti itu prosesnya. Kita lanjut. Transformasi. Transformasi ada jenis-jenisnya. Ya, jadi jenis-jenis transformasi ada yang sudah disebutkan tadi di awal. Yang pertama akan kita lihat di sini adalah refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu pencerminan. Ingat pencerminan. Mencerminkan adalah bagaimana jarak titik atau jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, mungkin itu kalau di dalam fisika. Nah, refleksi, pencerminan. Pencerminan memiliki matris transformasi. Beberapa jenis-jenis pencerminan. Yang pertama apabila kurva atau titik dicerminkan terhadap sumbu X. Ini matrisnya. Kalau mau dihafal silakan, hafal mati ya boleh, tapi jangan sampai mati. Ya. Nah, untuk yang sumbu Y min 10 01 untuk garis Y sama dengan X 0110. Kemudian garis Y sama dengan min X 0 min 1 min 1 0. Nah, ini biasanya yang keempat ini yang sering. Nah, terkadang dia nanti ketika ada transformasi komposisi. Nah, itu. Tapi nanti setelah ini. Nah, jadi kalau misalnya yang ditransformasikan titik, kalau ada soal yang ditransformasikan titik, ingat saja pencerminan biasanya ada 6 item ini, ada 6 warna. Ya. Jadi seandainya asalnya AB dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya A min B yang berubah Y-nya, ya, yang berubah Y-nya. AB asal dicerminkan terhadap sumbu Y, maka min AB bayangannya yang berubah si A-nya, itu absis. Y sama dengan X, AB dicerminkan hasilnya tukar posisi, ya, bayangan jadi BA. Dicerminkan AB dengan garis Y sama dengan min X, hasilnya tukar posisi dan kali minus. Yang kelima, Y sama dengan K. Nah, A-nya tetap, yang berubah apa? Yang berubah Y-nya. Perubahannya 2K kurang Y. Artinya Y sama dengan K, K adalah konstanta. Misalnya Y sama dengan 7, Y sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ini dicerminkan dengan garis X sama dengan L, bayangannya yang berubah dia X-nya. Yaitu 2L kurang A. Nah, itu dia. B-nya tetap. Demikian untuk pencerminan. Nah, kita akan lanjutkan mengenai transformasi geometri. Baik, kita lanjutkan selanjutnya bagian dari transformasi geometri, jenis-jenisnya. Yang berikutnya yaitu translasi. Nah, jika ada asal ditranslasi dengan translasi AB, maka menghasilkan bayangan di aksen X aksen Y aksen. Nah, di dalam transformasi geometri, translasilah yang tidak memiliki matris transformasi. Maka cara kerjanya adalah ketika ada titik ataupun garis atau kurva apapun ditransformasikan atau ditranslasikan, nah cara kerjanya adalah X aksen Y aksen sama dengan X tambah A X Y ditambah AB. Jadi tinggal kita tambahkan. Jadi tambahkanlah asal masing-masing S ditambah dengan A dan Y ditambah dengan B. Itu untuk translasi. Berikutnya untuk rotasi. Kalau dirotasikan, nah di sini rotasi itu ini pusat rotasinya. Nah, jadi kalau di dalam rotasi, kalau dia soalnya dia dikatakan dirotasi sebesar theta, itu sama artinya rotasinya berlawanan arah jarum jam, itu tetanya berarti positif. Jadi berlawanan arah jarum jam, ingat berarti tetanya positif. Ya. Nah, kalau dia searah jarum jam, maka tetanya dia negatif. Sudut putarnya, nah itu maksudnya. Ya, jadi kalau digambarkan dia kalau dirotasi berarti ini diputar ya. Nah, seberapa besar tetanya kalau dia searah jarum jam, tetanya negatif. Kalau berlawanan arah tetanya positif. Kalau di soal dikatakan searah jarum jam, berarti tetanya itu negatif. Kalau dia berlawanan arah, berarti tetanya positif.
Tetapi kalau tidak ada kata arah searah atau perlawanan arah, nah dia langsung tuliskan apakah tetanya positif atau negatif. Cara kerjanya ada dua kalau untuk rotasi. Jadi yang pertama, apabila dirotasi dengan pusat O sebesar theta, hasilnya X aksen Y aksen. Bagaimana cara kerjanya? Jadi X aksen Y aksen, nah ini dia. Cos theta min sin theta cos theta kali asal. Kalau dia titik pusat putarnya dia pusat AB, jadi koordinat. Nah, cara kerjanya juga seperti ini. Cos theta min sin theta ini tambahannya. Jadi dikali X kurang A dikurang B ditambah AB. Nah itu untuk rotasi. Nanti ke soalnya biar paham. Nah untuk dilatasi, nah dilatasi perbesaran. Apabila didilatasi dengan pusat perbesarannya O dan sebesar K didilatasi, K di sini skalar. Jadi bilangan bisa 3, 5, setengah, 6, min juga boleh. Terserah. Nah jadi kalau dia dilatasi langsung saja kalikan K0, 0, K itu dia matris transformasinya. Kalau dia pusat AB, pusat dilatasinya bersama dengan yang rotasi. Jadi ini dia K0, 0, K dikali dengan X kurang A, Y kurang B, tinggal dilihat angka-angkanya ditambah AB. Demikian. Nah, ini dia jenis-jenis transformasi ya. Tadi pencerminan, nah ini 3 lagi. Nanti contohnya kita akan selesaikan. Nah, kemudian di dalam transformasi ada namanya transformasi komposisi. Ketika kita mau mentransformasikan titik atau kurva itu lebih dari sekali. Nah, maka kita akan dapatkan terlebih dahulu namanya matris transformasinya, matris komposisinya. Jadi misalnya ada asal ditransformasikan pertama, dilanjutkan dengan transformasi yang kedua. Jadi dari kanan. Jadi transformasi pertama dilanjutkan dengan transformasi yang kedua. Apa hasilnya? Jadi gitu. Kalau ada 3 kali gimana Bang? Sampai ke kiri ya. Dilanjutkan pertama, dilanjutkan yang kedua, dilanjutkan yang ketiga, sampai 3 kali. Seperti itu. Apabila jenis transformasinya sama-sama punya matris transformasi, maka bayangannya itu hasil kali abang simbolkan di sini matris komposisi kan gitu ya, karena lebih dari satu transformasi. Jadi kita cari tahu dulu matris komposisinya. Bagaimana menentukan matris komposisinya ya? Matris transformasi yang kedua. Jadi lihat aja urutannya. Jadi dari kiri ya, dikali dengan matris transformasi yang pertama. Gitu. X aksennya saja. Seandainya hasil kali matris transformasi kedua matris tersebut, kedua transformasi tersebut itu misalkan saja PGRS. Jadi sudah pasti juga 22 kali 2. Ingat, jika keduanya memiliki matris transformasi. Jadi seperti itu cara kerjanya. Nanti di contoh soal biar lebih paham agar soal kuisnya adik-adik bisa selesaikan dengan baik dan tepat pastinya. Nah, contoh ketiga, bayangan dari titik Q 2-5. 2-5 asalnya titik Q. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian ditranslasikan dengan T3-4, maaf ya, dan dirotasi dengan pusat rotasi searah jarum jam sebesar 90 derajat dan terakhir didilatasi dengan pusat dilatasi 1-1 dan skala 3, berarti ini K adalah, ini abang borong semuanya ya. Jadi kita lanjutkan, semuanya ada di sini ya, semua jenis transformasi. Ini titik yang abang ambil. Nah, biasanya kalau ada soal seperti ini ya pastinya satu-satu, kalau titik masih bisa kita selesaikan. Yang pertama ini asalnya 2-5 ya, dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah ingat, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y tadi ada menuliskan, maka yang berubah itu X-nya, maka hasilnya -2, -5, Y-nya tetap kan gitu ya. Kemudian yang ini ditranslasi dengan 3-4. Apa hasilnya prosesnya ini? Bayangan berarti -2 tambah 3, -5 tambah -4. X aksen Y aksen berarti 1-9. Berarti hasilnya yang pertama 1-9. Ketika ditranslasikan. Dilanjutkan, nah ini dilanjutkan lagi dengan rotasi. Karena searah jarum jam berarti tetanya negatif. Nah, itu dia maksudnya.
cos min 90 ya, min 90 ya. Cos min 90 sama saja dengan cos 90 itu 0. Min 90, berarti dia jadi 1. Sin 90 1. Berarti kalau sin min 90 min 1, min jadi 1. Min 1 min 0. 1 min 9 kita kalikan ya. Min 9 min 1. Ini hasilnya ketika dirotasi, min 9 min 1. Lalu yang terakhir didilatasi. Nah, ini prosesnya. Dilatasi dengan ini pusat, nah ini faktor skala. Prosesnya ini 30, 03, min 9 kurang 1 karena hanya 1. Ini A, ini B. 03 berarti min 1 tambah 1. Kurang 1. Min 1 kurang 1 jadi tambah 1. Dan seterusnya prosesnya, dan inilah hasilnya. Jadi dari 4 transformasi tersebut kita runut kalau titik hasilnya ini. Jadi kalau titik cukup mudah, kita tinggal gantikan berapa asalnya, X dan Y-nya. Seperti itu kalau untuk titik ketika ditransformasikan. Selanjutnya kita akan selesaikan contoh untuk yang matriks komposisi berikutnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan lihat contoh soal bagaimana itu mengerjakan apabila soalnya mengenai matriks komposisi. Nah, contoh yang keempat, kita lanjutkan. Persamaan bayangan kurva Y sama dengan 3x kuadrat tambah 2x kurang 1 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Nah, berarti pencerminan terhadap sumbu X inilah sebagai T1-nya. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti ini sebagai T2 adalah. Nah, kita cari dulu apa kalau dia komposisi matriks ya, transformasi komposisi, maka kita cari dulu matriks komposisinya. Sesuai dengan teoremanya berarti T1 dilanjutkan T2. Berarti kan jenis transformasinya kalau kita boleh tuliskan T1 dilanjutkan T2. Berarti matriks komposisinya adalah matriks transformasi yang kedua, oke, dikali dengan matriks transformasi yang pertama. Karena kita tahu ini matriks transformasi sumbu Y dan ini matriks transformasi sumbu X. Jadi T1 dilanjutkan dengan T2. Nah, kita dapatkan hasil kalinya. Nah, langsung saja berarti bayangan hasil kali matriks komposisinya kali asal. Kita bisa lihat X aksen Y aksen senilai dengan min X min Y berturut-turut. Berarti X aksen sama dengan min X, kita balikkan berarti X sama dengan min X aksen ya. Kemudian Y aksen sama dengan min Y, berarti Y sama dengan min Y aksen. Kita sudah dapatkan pensubstitusian asal di dalam bayangan atau aksen. Nah, asal Y sama dengan 3x kuadrat tambah 2x kurang 1 berarti bayangannya langsung saja kita gantikan. Y-nya itu senilai dengan min Y aksen ya. Kemudian X-nya senilai dengan min X aksen dan seterusnya. Ini hasilnya. Karena semuanya sudah dalam bentuk aksen bayangan, maka kesimpulannya bayangan dari kurva tersebut adalah min 3x kuadrat tambah 2x tambah 1. Kita hilangkan aksennya. Nah, seperti itu. Jadi tetap cari dulu matriks komposisinya. Baik, kita lanjutkan berikutnya yang kelima. Contoh yang kelima. Persamaan bayangan kurva 5x kurang 3y sama dengan 25 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti ini sebagai T1. Dilanjutkan rotasi berlawanan arah jarum jam. Ingat, ketika berlawanan arah jarum jam berarti tetanya positif. Nah, itu dia ya, berlawanan arah jarumnya berarti tetanya positif. Dengan pusat os sebesar 90 derajat. Jadi seluruh putarnya 90 derajat, ya langsung saja T1 T2 ini T1 ini T2. Matriks komposisinya berarti T2 T1. Nah, kan gitu ya.
Tadi sudah kita contohkan. Nah, langsung saja Y sama dengan min X, 0 min 1 min 1 0. Untuk rotasi seperti ini untuk pusat O. Hasil kali matriks transformasinya ini hasilnya. Nah, berarti langsung saja bayangan matriks transformasinya yang sudah dikomposisikan kali asal. Kita lihat, berarti X sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen. Jadi langsung saja ya. Nah, jadi berarti ini pensubstitusian asal di dalam bayangan. Langsung saja kita substitusikan ini asalnya sesuai dengan soal. Berarti bayangannya kita tinggal gantikan. X-nya apa? X aksen. Y-nya apa? Min Y aksen. Berarti 5X aksen tambah 3Y aksen sama dengan 25. Karena ini min 3 kali min Y. Jadi bayangannya langsung saja, karena sudah dalam bentuk aksen, berarti 5X tambah 3Y sama dengan 25 itu. Ya, jadi tetap kuncinya adalah matriks komposisi. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini, abang yakin adik-adik jika memahami, mengulangnya dengan baik, adik-adik bisa menyelesaikan soal. Nah, yang terakhir untuk transformasi geometri. Bayangan kurva Y kuadrat sama dengan 2X tambah 5 ditransformasikan oleh matriks 1201. Berarti bisa kita simpulkan ini sebagai T1-nya. Kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Berarti ini T2-nya. Bayangannya kita cari. Langkah awal tetap kita cari dulu matriks komposisinya. Ya kan? Kita lihat matriks komposisi. T1 dilanjutkan T2. Oke, jelas ya? Berarti langsung saja berarti matriks komposisinya 1 ya. 2 min 1 kemudian 0 dan yang terakhir min 1. X aksen Y aksen. Nah, contoh di awal tadi ada seperti ini ya, di awal tadi matriks komposisi matriks transformasi. X aksen Y aksen langsung matriksnya kali asal. Kita balikan karena kita mau mencari tahu karena kebetulan ini kan seperti ini. Nah, jadi kita inversekan. Jadi tidak bisa kita lakukan hal yang sama seperti yang dicontohkan 4 dan 5. Kalau contoh 4 dan 5 kenapa kita nggak perlu inversekan? Nah, karena ini angkanya masih enak kita mengaturnya. Kalau ini ini kita inversekan. Seperti yang di awal-awal tadi. Nah, mudah-mudahan tadi mengingatnya dengan baik. Nah, berarti XY kita inversekan ya. X aksen Y aksen matriksnya dikali asal. Berarti langsung saja XY sama dengan berarti ini sifatnya ya. Berarti ini diinverskan dikali bayangan. 1 per determinan berarti 1 per 1 kali min 1 min 1 dikurang 0 berarti min 1. Dan joinnya tukar posisi ini kali minus. Selanjutnya ini min 1 kalikan ke dalam jadi 1 jadi 2 jadi min 1. Berarti XY sama dengan X aksen tambah 2Y aksen Y min Y aksen. Nah, demikian. Singkatnya berarti X senilai dengan ini. Berarti X senilai dengan ini. Jadi senilai dengan ini. Maka langsung saja kita substitusikan. Asalnya jelas. Y kuadrat sama dengan 2X tambah 5 berarti bayangan. Y tadi apa? Oh, ini aksen gantikan. X-nya tadi apa? Sama dengan 2. Oh, ini gantikan. Berarti aksen kuadrat karena min dikuadratkan jadi positif. Dan ini kalikan ke dalam 2x kali 2y jadi panjang aksen tambah 5. Sudah dalam bayangan. Berarti kesimpulannya bayangan dari dari transformasi komposisi Y kuadrat sama dengan 2x tambah 5. Y kuadrat sama dengan 2x tambah 4y tambah 5. Demikian. Jadi untuk semua model soal yang sering muncul di ujian, nah ini modelnya seperti ini. Abang harap adik-adik bisa memahami materi ini dengan baik melalui tayangan video ini. Ulang kembali dan selesaikan soal kuisnya dengan tepat. Kalau belum berhasil di percobaan pertama, lakukan percobaan kedua. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.